atas segala kasih dan kemurahan Tuhan kepada kita semua, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah minggu yang ketiga bagi kita dalam new normal life. Ya, kita boleh beribadah di gedung di tempat ini semua karena kasih Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan kepada kita. Dan hari ini juga adalah hari di mana kita minggu pertama di bulan Juli tahun 2020, di mana kita juga akan perjamuan kudus bersama-sama. Puji Tuhan, kita bersyukur atas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu menuntun, menopang, dan juga memberkati kita. Sehingga kalau kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan yang kita mau dengarkan dan pelajari pada hari ini yaitu belas kasihan Yesus yang menakjubkan. Sekali lagi, belas kasihan Yesus yang menakjubkan, yang terambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu Saudara ya. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Saya akan memulai membacanya dan kemudian ayat 12 nanti Bapak Ibu membacanya. Kita bergantian sampai ayat yang ke-17. Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai dengan 17. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah dia datang di kota, ada orang mati di sumur, anak laki-laki dan Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menangis di sumur itu, ia minumnya, dan setelah orang sumur dia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, matilah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu katakan, mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Haleluya, puji Tuhan. Belas kasihan Yesus yang menakjubkan. Itulah yang kita mau pelajari, kita lihat dari apa yang sudah kita baca Bapak Ibu Saudara. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan ini, Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Jadi ada banyak juga rombongan Yesus, ada banyak juga orang yang menyertai Yesus, di mana mereka hendak pergi ke kota Nain. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, mereka belum sampai ke kota Nain, ternyata ada rombongan yang lain yang keluar dari pintu gerbang kota Nain, di mana orang yang datang berbondong-bondong itu dipenuhi dengan tangisan dan ratapan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena orang-orang yang datang dari kota Nain, keluar dari pintu gerbang kota itu, mereka sedang menuju ke tempat pemakaman. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kota Nain, dan kemudian ada tempat pemakaman, dan tempat pemakaman itu adalah ke arah Kapernaum. Jadi kalau keluar dari pintu gerbang kota mau ke tempat pemakaman, maka mereka harus jalan menuju ke Kapernaum. Sedangkan Yesus, dia datang dari Kapernaum ke kota Nain. Nah, dan para rombongan dan para murid-murid. Jadi ketemu rombongan Yesus dan rombongan orang-orang yang keluar dari kota Nain. Rombongan Yesus, mereka datang berjalan dengan penuh sukacita karena bersama-sama dengan Tuhan
Bahkan rombongan yang datang dari kota Nain, dari pintu gerbang kota Nain, dipenuhi dengan tangisan dan duka. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Disinilah kita lihat belas kasihan Yesus yang sangat menakjubkan. Ketika Yesus melihat, maka Bapak Ibu Saudara, Yesus bukan hanya melihat secara sepintas tentang kumpulan orang-orang yang keluar dari kota Nain. Bukan hanya sekedar dia lihat, oh ada kumpulan orang banyak, orang yang menangis, membawa jenazah, mau ke pemakaman. Hanya dilihat sepintas saja, kemudian dibiarkan berlalu. Bukan. Tetapi Yesus Bapak Ibu Saudara, dia melihat orang-orang yang keluar dari kota Nain. Dan matanya tertuju kepada seorang ibu janda yang dipenuhi dengan duka cita yang mendalam. Karena dari semua orang yang banyak berbondong-bondong mengikuti perempuan yang berduka ini, langsung kelihatan bahwa ibu itulah yang sedang berduka. Dari tangisannya, dia menangis sejadi-jadinya, dia meratap sejadi-jadinya. Dia adalah seorang ibu janda, dia memiliki seorang anak laki-laki yang sudah muda, dan itulah yang menjadi harapannya. Tetapi suaminya meninggal dan anaknya juga meninggal. Betapa sedihnya yang dialami oleh perempuan ini. Yesus melihat perempuan ini. Yesus melihat janda ini. Yesus melihat bagaimana beratnya pergumulan yang dialami oleh seorang janda yang sedang berduka ini. Yesus melihat dengan penuh kasih. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam pembacaan tadi kita tidak ada melihat di situ bahwa janda ini datang minta tolong kepada Tuhan Yesus. Tidak. Mereka sedang berjalan, tetapi Yesus yang sangat mempedulikan mereka. Yesus yang memperhatikan mereka. Jadi belas kasihan Yesus yang menakjubkan. Yesus melihat dengan kasih. Dia melihat dengan kasih. Dia melihat dengan sungguh-sungguh. Dia memperhatikan dengan baik bagaimana keberadaan perempuan ini, janda ini. Demikian pun Bapak Ibu Saudara, tentu pergumulan kita berbeda dengan ibu janda ini. Tetapi kita juga ada pergumulan-pergumulan, ada beban-beban, ada masalah-masalah yang membuat kita sedih Bapak Ibu Saudara. Yang membuat kita rasanya tidak mampu lagi menghadapinya. Sepertinya tidak ada harapan. Seperti yang dialami oleh perempuan ini. Pupus sudah harapan, suami sudah meninggal, anak satu-satunya juga meninggal. Betapa sedihnya kehidupan perempuan ini. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun berat pergumulan yang kita alami, yang membuat Bapak Ibu kadang-kala kita sedih, ingatlah belas kasihan Yesus. Dia sedang melihat kita. Dia melihat kita dengan penuh kasih. Dia melihat kita bukan sepintas, tapi benar-benar matanya tertuju kepada kita Bapak Ibu Saudara. Karena kita adalah anak-anaknya, kita adalah umatnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Persoalan pergumulan yang begitu banyak yang kita alami akhir-akhir ini, persoalan-persoalan yang begitu rumit yang kita alami Bapak Ibu Saudara. Tetapi ingatlah ada belas kasihan Yesus yang menakjubkan kita, membuat kita bersyukur dan membuat kita bangga. Jadi yang pertama, belas kasihan Yesus yang menakjubkan. Dia melihat kita dengan penuh kasih. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang kedua, setelah Yesus melihat perempuan ini, janda ini, kemudian dia menyapa. Dia berkata kepada perempuan itu, jangan menangis. Jangan menangis. Artinya Bapak Ibu Saudara, jangan engkau larut dalam kesedihan. Jangan engkau larut dalam persoalan pergumulan yang sedang engkau alami. Jangan engkau terhanyut oleh karena beban yang berat yang engkau alami. Jangan menangis. Wah, kata-kata yang berkata jangan menangis dengan penuh kasih tentu membawa sesuatu yang berbeda dalam kehidupan perempuan janda ini. Orang-orang yang begitu banyak memperhatikan bagaimana Yesus peduli kepada rombongan orang-orang yang sedang berduka ini. Yesus begitu peduli, bukan hanya melihat saja, tetapi berbicara dengan penuh kasih, dengan berkata, jangan menangis, jangan larut dalam kesedihan. Demikian pun Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata kepada kita, jangan menangis, jangan larut dalam kesedihan, jangan larut dalam beban persoalan pergumulan yang kita alami. Karena apa Bapak Ibu Saudara?
Yesus pasti memberikan pertolongan. Yesus pasti memberikan solusi bagi kita. Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, sapaan itulah sapaan yang penuh kasih. Sapaan dari Yesus yang penuh dengan belas kasihan, di mana Dia berkata, marilah kepadaku, hai semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Betapa indahnya perkataan Yesus kepada kita semua, mengingatkan kita supaya Bapak Ibu Saudara jangan putus asa dalam menghadapi apapun dalam perjalanan hidup ini, karena Yesus berkata kepada kita, jangan menangis. Dia berbicara kepada kita dengan penuh kasih. Dan ternyata bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, bahwa belas kasihan Yesus yang menunjukkan Yesus bertindak dengan kasih. Dia menyentuh usungan jenazah itu. Karena orang-orang yang memikul jenazah anak janda ini, mereka sudah hendak menuju ke pemakaman. Tapi kemudian Yesus bertindak dengan kasih. Dia menyentuh itu tempat usungan jenazah itu. Dia menjamah. Dan kemudian dia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dan anak muda itu yang sudah begitu lama meninggalnya, dia akhirnya bangkit. Dia duduk berkata-kata dan kemudian diserahkan kepada ibunya. Tentu hal ini membuat orang banyak takut. Karena anak muda ini, dia bukan mati suri, dia benar-benar sudah mati. Tidak ada lagi harapan untuk hidup. Tetapi bagi Tuhan yang peduli dengan penuh belas kasihan, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Sehingga ketika disentuh itu tempat pengusungan jenazah itu, dan dia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka anak muda ini benar-benar bangkit dan hidup berkata-kata dan diserahkan kepada ibunya. Tentu memang orang banyak diliputi dengan ketakutan, tetapi sekaligus juga diliputi dengan kegembiraan, sukacita yang luar biasa. Karena ada sesuatu yang tidak pernah terpikirkan, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh mereka, bahwa Yesus melakukan keajaiban, mujizat yang sedemikian. Belas kasihan Yesus yang menakjubkan. Dia bertindak dengan kasih dan kuasanya. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan keajaiban-keajaiban. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara, dikatakan seperti ini. Ayat 16. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Yesus adalah nabi besar, sebagaimana disaksikan oleh orang-orang di kota Nain. Dan bahkan mereka berkata, Allah telah melawat umatnya. Dahsyat, luar biasa Yesus yang kita percaya. Demikian pun dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, walaupun pergumulan kita tidak seperti janda yang di kota Nain ini, persoalan pergumulan apa yang kita alami, Yesus sanggup memberikan kita jalan keluar. Yesus sanggup melakukan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Namun ada hal yang menarik yang kita lihat di sini, bahwa ketika Yesus menjamah itu peti jenazah itu, orang-orang pada waktu itu mereka tidak menolak, ya, jangan Tuhan Yesus, jangan pegang, atau udah terus saja jalan, enggak. Tapi para pengusung jenazah itu mereka berhenti. Ayat 14 dikatakan, sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti. Baru kemudian ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Pengusung jenazah ini mereka berhenti. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Mereka mau berserah penuh kepada apa yang Tuhan mau buat, yang mau berbuat oleh Tuhan. Kalau mereka melecehkan Yesus, apa ini?
Yesus, ini orang meninggal kok sekarang mau berhenti kemudian semua. Untuk apa? Dilecehkan? Enggak. Atau mereka mau jalan terus saja. Bagaimana mungkin ini orang yang sudah mati anak muda ini bisa hidup? Jalan aja terus ke pemakaman. Tidak demikian, tetapi mereka berhenti. Mereka mau berserah penuh. Apa yang hendak diperbuat oleh Yesus, biarlah diperbuat. Dan terjadilah keajaiban. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus sudah datang kepada kita melalui firman-Nya, dan semua tantangan persoalan pergumulan yang kita alami, kita serahkan kepadanya Bapak Ibu Saudara. Serahkanlah sepenuhnya kepada Dia. Yakinlah bahwa Dia pasti menolong kita dengan caranya yang ajaib. Ini yang sering membuat kita umat Tuhan kagum, bangga memiliki Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Karena sering Tuhan melakukan hal yang ajaib. Bahkan betapa banyaknya pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita oleh karena belas kasihan Tuhan. Persoalan pergumulan apa yang sedang Bapak Ibu alami sekarang? Pergumulan apa yang membuat Bapak Ibu sedih? Persoalan-persoalan apa yang membuat Bapak Ibu kadang ragu? Atau mungkin sepertinya tidak ada harapan? Yesus ada di tengah-tengah kita. Yesus hadir, Bapak Ibu Saudara. Dia Yesus, Allah kita yang maha hadir. Dia melihat kita semua dengan penuh kasih. Dia berbicara kepada kita dengan penuh kasih melalui apa yang tertulis dalam Alkitab. Dan Dia mau bertindak dengan penuh kasih dan kuasa, menunjukkan bahwa Dia berbelas kasihan kepada kita, bahwa Dia pasti menolong kita. Dia tidak membiarkan kita sampai tergeletak, tetapi Dia menopang kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya percaya semua kita yang ada di sini di masa-masa lampau sudah banyak juga mengalami tantangan persoalan pergumulan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita boleh ada duduk seperti saat ini di tempat ini memuji menyembah Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan kepada kita, yang telah menolong kita, yang telah menghibur kita, yang telah memberikan kita kekuatan. Ada masa-masa di mana kita rasanya sudah tidak ada harapan, putus harapan rasanya. Tetapi dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan tolong kita sehingga kita boleh ada seperti saat ini. Hidup kita ini Bapak Ibu Saudara, hidup oleh karena belas kasihan Tuhan. Amin. Tuhan yang memberikan kita hidup, Tuhan yang memberikan kita kesempatan, Tuhan yang memberikan kita akal pikiran, Tuhan yang memberikan kita kemampuan, Tuhan yang memberikan kita peluang-peluang untuk dapat mengerjakan hal-hal yang berkenan baginya. Itu semua karena belas kasihan dari Tuhan. Jadi dari firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa kita sangat bangga memiliki Yesus Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Belas kasihan yang menakjubkan bagi kita semua. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara merasa sepertinya sendiri, sepertinya tidak ada yang memperhatikan, tetapi ingatlah bahwa Yesus sebenarnya sedang melihat kita dengan penuh kasih. Matanya tertuju kepada kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita berkata kalau Bapak Ibu mengalami persoalan atau seorang ibu mengalami persoalan, Tuhan, aku begitu berat pergumulan saya. Sepertinya suami saya tidak peduli, sepertinya anak-anak saya tidak peduli, sepertinya saudara-saudara saya tidak peduli. Tetapi ingat, ada Yesus Bapak Ibu Saudara yang sangat mempedulikan kita. Dia melihat kita dengan penuh kasih, Dia menyapa kita. Demikian juga mungkin bapak-bapak punya pergumulan persoalan. Sepertinya istri saya tidak peduli, orang tua saya tidak peduli, orang lain tidak peduli. Tetapi ada Yesus dengan penuh belas kasihan menolong kita Bapak Ibu Saudara. Demikian juga mungkin anak-anak merasa saya punya persoalan pergumulan. Sepertinya Bapak Ibu saya tidak memperhatikan saya, tidak mempedulikan saya. Tetapi sebagai orang yang beriman percaya kepada Yesus sebagaimana firman Tuhan, Yesus dengan penuh belas kasihan melihat kita sebagai anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur oleh karena ada Yesus yang penuh belas kasihan kepada kita semua. Ketika Bapak Ibu Saudara menghayati kalau kita ini hidup karena belas kasihan Tuhan, maka hati kita melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Ketika kita menghayati bahwa kita hidup oleh karena belas kasihan Tuhan, maka kita akan selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena ternyata kalau kita boleh ada semua karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu Saudara menghayati bahwa kita hidup oleh karena belas kasihan Tuhan, maka sekalipun mengalami tantangan persoalan yang berat, yang rumit, selalu ada harapan
bahwa ada Yesus yang memperdulikan kita. Yesus mau mengajar kita, Bapak Ibu Saudara, selain kita mengalami belas kasihannya, maka Tuhan juga mau belas kasihannya itu ada dalam hidup kita, sehingga Bapak Ibu pun, kita pun semua menjadi orang-orang yang berbelas kasihan, sebagaimana Yesus berbelas kasihan. Pertolongan Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan Yesus kepada kita begitu nyata. Tetapi kalau kita renungkan kembali belas kasihan Tuhan yang luar biasa, di mana Dia rela mati di kayu salib. Dia rela berkorban demi keselamatan kita. Kita orang yang penuh dengan dosa, kita orang yang penuh dengan kesalahan dan kejahatan, sudah rusak, cacat celah kita begitu luar biasa, Bapak Ibu. Tetapi oleh belas kasihan Allah, Yesus datang dan rela menanggung segala dosa kesalahan kita itu dalam tubuhnya di kayu salib, sehingga kita memperoleh pengampunan. Belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Dia meluputkan kita dari kebinasaan yang kekal. Dia memberikan kita pendamaian. Kita sangat bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Sebentar lagi kita akan menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Maka kita merenungkan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus oleh karena belas kasihannya kepada kita. Kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, hidup kita binasa. Kalau bukan belas kasihan Tuhan, kita tidak mampu menjalani kehidupan di dunia ini. Tetapi oleh belas kasihan dari Yesus Kristus yang kita percaya, Dia senantiasa menolong kita, Dia senantiasa menopang kita, Dia senantiasa memimpin. Bapak Ibu Saudara, kita berkata, Tuhan, aku bersyukur, aku bangga karena Engkau Yesus yang sangat berbelas kasihan. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang ada di kota Nain, yang tadinya mereka penuh dengan duka cita, tetapi berubah menjadi sukacita. Tidak sampai ke pemakaman, mereka langsung pulang kembali ke kota. Padahal tadinya ibu ini sudah sangat sedih. Anak saya ini sering dulu bermain-main di kota Nain, sampai dia sudah jadi seorang anak muda. Tapi sekarang dia akan keluar dari kota Nain dan ke tempat pemakaman. Tetapi oleh karena bertemu dengan Yesus yang penuh dengan belas kasihan yang menakjubkan, akhirnya kembali lagi anaknya di kota Nain. Bukan lagi dalam kondisi mati, tetapi dalam kondisi yang hidup. Sehingga Bapak Ibu Saudara, orang-orang di kota Nain, mereka memuliakan Allah sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan. Dan mereka mengaku bahwa seorang nabi besar ada di tengah-tengah kita dan Allah melawat kita. Memang benar bahwa Yesus itu adalah nabi besar sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Jadi apapun yang terjadi, persoalan apapun yang Bapak Ibu alami, Yesus sanggup mengubahnya oleh karena belas kasihannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi kita hidup oleh karena belas kasihan Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mengatakan, saya hidup karena belas kasihan Tuhan. 1, 2, 3. Saya hidup karena belas kasihan Tuhan. Sekali lagi, saya hidup karena belas kasihan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita jalani hari ke depan ini dengan belas kasihan Tuhan. Ya, kita berdoa supaya keadaan semakin baik dari COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara. Semua ini Tuhan izinkan untuk membuat iman kita semakin kokoh, semakin teguh di dalam Tuhan. Kalau kota Bima bebas dari COVID-19, itu karena belas kasihan Tuhan kepada kita. Amin. Iya, puji Tuhan. Ada yang bilang, Pak Pendeta, ini kota Bima, wah bisa karena makan daun kero. Oh bukan. Di daerah lain juga ada banyak makan daun kero, kena juga ya. Ya, syukur memang kita bisa makan begitu ya, apa kero ya. Ya, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini karena anugerah Tuhan, karena belas kasihan Tuhan ya. Semua umat yang ada di kota Bima ini dari berbagai agama semua berdoa, berseru kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kita juga berdoa, mohon belas kasihan dari Tuhan Yesus, dan Tuhan mengaruniakan belas kasihannya sehingga kota kita terluput dari COVID-19. Kita doakan Bapak Ibu Saudara, saudara-saudara dalam perjalanan ke depan kota kita juga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jalanilah hidup ini dengan belas kasihan yang dari Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menikmati perjamuan suci, perjamuan kudus. Dan bagi hamba-hambanya yang akan melayani kita membagikan perjamuan, saya undang untuk maju ke depan. Dan kita menyanyikan pujian dari kemenangan iman, nyawaku diberikan. Haleluya.
Saya memberi kesempatan kepada kita untuk membaca firman Tuhan yang ada di roti perjamuan. Dan marilah Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan kepada kami semua. Sungguh kami menyadari dan menghayati bahwa kalau kami boleh ada saat ini, semua karena belas kasihan Tuhan. Bahkan roti dan air anggur yang ada di tangan kami boleh kembali merenungkan mengingat belas kasihan Tuhan kepada kami, orang yang berdosa. Kami adalah orang yang berdosa yang akan binasa. Tetapi oleh belas kasihan Allah, Engkau rela datang ke dunia ini, Yesus Kristus, dan Engkau rela mati di kayu salib, menanggung segala dosa, kesalahan dan cacat celah kami dalam tubuhnya di kayu salib. Sehingga oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kami memperoleh pengampunan, kami memperoleh penebusan, dan kami memperoleh keselamatan. Semua karena belas kasihan Tuhan yang menakjubkan bagi kami sekalian. Sehingga dalam perjalanan hidup kami pun, kami boleh melihat dengan nyata belas kasihan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, sebelum kami menikmati roti dan air anggur ini, disucikan, dikuduskan dalam nama Yesus, sehingga sungguh jadi berkat bagi kami sekalian. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang mengalami sakit ya Tuhan, biarlah mereka memandang dengan mata iman kepada Yesus Kristus, bahwa oleh kuasa darah dan bilur-bilur Yesus memberi kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah Kuteruskan kepadamu, telah Aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, lalu Ia mengucap syukur dan Ia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku." Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami telah menikmati roti perjamuan kudus dan anggur perjamuan kudus, di mana kami benar-benar menghayati mengingat pengorbanan Tuhan Yesus kepada kami semua. Kami bersyukur atas belas kasihan Tuhan kepada kami semua. Biarlah Tuhan dengan penghayatan akan belas kasihan Tuhan membuat hati kami terus melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya dalam perjalanan hidup kami berjalan oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Segala pujian hormat syukur hanya bagi Allah. Dan mari Tuhan, biarlah belas kasihan yang daripada-Mu yang telah kami alami, kami pun juga dipenuhi dengan belas kasihan, sehingga kami boleh berbelas kasihan kepada sesama kami ya Tuhan, dengan mendoakan mereka, dengan memberikan firman Tuhan, memberikan nasihat, bahkan Tuhan hal yang berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sehingga Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan kita menyanyikan pujian Bercurah Darah Tuhan.